Immortal and Martial Dual Cultivation, episode 127. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Huci, Xiao Chen berteriak dan naga itu membuka rahangnya untuk meraung keras. Kemudian, ia terbang ke arah awan petir di langit. Kekuatan suci yang terkandung dalam raungan naga itu meluas hingga 1000 meter di sekitarnya. Kemanapun ia lewat, rumput-rumput yang keras membungkuk, angin bersiul, dan bahkan udara pun tampak tunduk. Di bawah kendali indera spiritual Xiao Chen, naga biru menjadi samar-samar terlihat di antara awan petir. Kilat menyambar di awan. Saat naga dan awan bergerak bersama, Xiao Chen dapat dengan jelas merasakan kekuatan wujud petirnya semakin menguat. Gemuruh. Setelah beberapa dentuman guntur yang menusuk telinga, aura wujud guntur itu naik terus, semakin tinggi dan semakin tinggi. Pada akhirnya, ia mencapai tingkat kekuatan yang sama dengan wujud awan angin gabungan milik Murongcong. Namun, Kinaga pada akhirnya akan memudar. Ketika Kinaga habis, naga biru akan menjadi kurus, dan aura keadaan petir juga akan menurun. Ketika naga Azure benar-benar menghilang, wujud petir akan langsung kembali ke bentuk asalnya, kembali ke kekuatan yang dimilikinya semula. Xiao Chen memperlihatkan senyum tak berdaya. Dia melambaikan tangannya dan menghilangkan kekuatan petirnya. Awan petir di atasnya lenyap, dan hanya suara angin kencang yang tersisa. Ada sebuah pepatah, angin berasal dari harimau dan awan berasal dari naga. Dengan menggabungkan naga dengan awan, memang bisa memperkuat kekuatan petirku. Namun, efek sementara seperti itu bukanlah yang kucari. Xiao Chen menatap ke kejauhan dan menunjukkan ekspresi berpikir. Dia berkata, yang kuinginkan bukanlah efek sementara, tetapi sesuatu yang dapat memperkuat kondisi petir secara menyeluruh. Namun, rangkaian penyelidikan ini benar. Kekuatan suci memang dapat memperkuat kekuatan negara guntur. Hanya saja, saya belum dapat menemukan cara untuk memurnikan kekuatan suci untuk saat ini. Tidak perlu terburu-buru, aku masih punya waktu. Aku bisa menghadapinya perlahan, kata Xiao Chen pada dirinya sendiri. Dia duduk kembali di atas batu dan menutup matanya, perlahan-lahan tenggelam dalam pikirannya. Xiao Chen akhirnya duduk di sana selama 7 hari. Selama 7 hari itu, dia tidak melakukan apapun. Dia bahkan tidak membuka matanya. Seolah-olah dia telah memasuki keadaan pemahaman yang luar biasa, mencoba memecahkan masalah pemurnian kekuatan suci. Seorang Saint bela diri tidak mengalami masalah jika tidak makan atau minum selama sebulan. Energi spiritual yang mereka serap dapat diubah menjadi sebagian energi yang dibutuhkan tubuh. Pada hari itu, awan gelap di langit menunjukkan banyak aktivitas. Setelah beberapa saat, terjadi angin kencang dan hujan deras. Tetesan hujan jatuh dengan suara hualala membasahi Xiao Chen dalam waktu singkat. Ketika Xiao Chen merasakan guntur di langit, dia segera membuka matanya. Energi alam yang paling murni muncul di hadapannya. Kilat menyambar di langit, diikuti oleh dentuman guntur yang memekakkan telinga. Pemandangan kilat yang menyambar di udara di depan mata Xiao Chen terpatri dalam benak Xiao Chen selamanya. Tiba-tiba, ia tercerahkan. Tubuh Xiao Chen bergetar dan mengibaskan semua air yang menempel di tubuhnya. Hujan yang turun dihentikan oleh penghalang tak berbentuk dan berhenti jatuh di tubuh Xiao Chen. Inilah petunjuk terakhir untuk masalah yang selama setengah bulan ini dipikirkan Xiao Chen. Xiao Chen mendongak dan tertawa terbahak-bahak. Perasaan pencerahan yang tiba-tiba ini sungguh menggembirakan. Sebenarnya, aku telah salah arah. Roh bela diri naga Azure telah menyatu ke dalam tubuhku. Namun, aku memandangnya seolah-olah itu adalah entitas yang terpisah. Sama seperti kilat yang menyambar di langit, bersama dengan angin kencang dan hujan lebat. Semuanya adalah bagian dari Dao Surgawi. Mereka tidak dapat dipisahkan, semuanya adalah bagian dari kehendak surga. Aura saya seharusnya sudah mengandung aura roh bela diri naga Azure. Hanya saja saya baru membuka 13 titik akupuntur. Ukurannya relatif kecil, sehingga tidak terlihat. Tidak ada cara untuk memurnikannya juga. Jika aku ingin mengandalkan kekuatan tubuhku untuk memurnikan aura naga Azure yang paling murni, aku hanya akan mampu melakukannya ketika aku membuka semua 361 titik akupuntur di tubuhku.
Pada saat itu, aku sudah akan menjadi raja bela diri. Tidak diketahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk itu terjadi. Namun, mengapa aku harus memurnikannya? Aku hanya perlu menyalurkan auraku sendiri ke dalam keadaan tersebut. Kemudian, aura naga Azure akan secara alami merasukinya. Melakukannya begitu terlintas di benaknya, begitulah Xiao Chen selalu bersikap. Hanya dengan sebuah pikiran, awan gelap di langit menjadi semakin tebal. Guntur bergemuruh dan ada perbedaan yang jelas di sekitarnya. Xiao Chen melepaskan auranya, dan aura itu terus meningkat. Kemudian, aura itu berkumpul di sekitarnya, berputar mengelilinginya. Saat aura Xiao Chen meningkat, gelombang kejut tak berbentuk muncul di bawah Xiao Chen, menyapu bersih semua hujan yang turun. Ledakan. Ketika aura Xiao Chen mencapai puncaknya, dia meraung. Aura yang beredar di sekitar tubuhnya melesat ke langit. Bayangan samar seekor naga biru dapat terlihat melesat ke langit bersama auranya. Gambar naga Azure itu sangat buram. Bahkan ketika Xiao Chen menggunakan indera spiritualnya, dia hanya bisa melihat siluet yang kabur. Ketika aura melesat ke langit atas kehendak Xiao Chen, aura itu mencoba menyatu dengan wujudnya. Ini adalah percobaan pertama Xiao Chen dalam hal itu. Di masa lalu, dia hanya pernah mencoba menggabungkan auranya dengan teknik pedangnya, tetapi dia tidak memiliki pengalaman menggabungkannya dengan wujudnya. Oleh karena itu, Xiao Chen agak kurang familiar dengan hal itu. Meskipun teknik pedang sangat berbeda dari berbagai keadaan, ide umumnya serupa. Setelah mencoba selama lebih dari 1 jam, dia akhirnya menemukan petunjuk tentang cara melakukannya. Aura tanpa bentuk itu berubah menjadi tetesan hujan dan diam-diam menyatu ke dalam wujud tersebut. Saat aura terus mengalir masuk, guntur dari awan menjadi semakin keras. Kilat menyambar tanpa henti. Dalam sekejap, kilat tersebut bahkan melampaui petir alami, membuat petir alami tampak redup. Boom, boom, boom. Tepat pada saat itu, guntur dan kilat di sekitarnya menjadi sangat dahsyat. Setiap sambaran kilat sangat menakutkan, seolah-olah akan merobek langit. Dentuman guntur berikutnya bahkan lebih mengerikan. Suaranya memekakkan telinga, bahkan puncak tempat Xiao Chen duduk pun ikut bergetar. Angin kencang dan hujan deras mengguyur, langit sangat gelap, langit tampak seperti akan runtuh. Ekspresi Xiao Chen yang semula fokus berubah terkejut, ini adalah dao surgawi yang menunjukkan kekuatannya kepadaku. Sebelumnya, ketika aku menyalurkan auraku, aku menekan kekuatan yang ditunjukkan oleh dao surgawi. Sekarang, ia kembali dengan serangan balasan yang lebih kuat. Ada sebuah pepatah kuno, setiap kali seorang kaisar mencapai terobosan, itu bukan lagi pertarungan melawan diri sendiri. Energi dalam tubuhnya sudah mencapai puncaknya. Tidak ada lagi potensi yang bisa dieksploitasi. Sebaliknya, itu adalah pertarungan melawan langit, untuk bersaing memperebutkan dao dengan surga, untuk menggunakan dao surgawi untuk memperkuat tubuh mereka sendiri. Meskipun Xiao Chen jauh dari kata setara dengan para kaisar kuno itu, bahkan tidak mencapai 1/10.000 dari apa yang mereka miliki, dia secara tidak sengaja telah melakukan sesuatu yang hanya bisa mereka lakukan. Dia telah dengan ceroboh membuat marah dao surgawi. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia harus berhenti ketika menghadapi situasi seperti itu. Jika tidak, dia akan dihantam oleh petir dao surgawi, mengubahnya menjadi abu dan meninggalkannya tanpa mayat yang utuh. Namun, sekarang adalah momen krusial untuk penggabungan aura dan keadaan. Xiao Chen hanya tinggal selangkah lagi menuju langkah terakhir. Jika dia menyerah, semuanya akan sia-sia. Aku tidak bisa menyerah sekarang. Jika tidak, aku tidak akan mendapatkan kesempatan seperti ini lagi. Sebuah negara yang telah berjuang melawan langit akan jauh lebih baik daripada negara biasa. Xiao Chen menunjukkan ekspresi tekad saat mengatakan itu dengan muram. Boom, boom, boom. Guntur memekakkan telinga dan kilat menyambar langit, semua ini tidak berhenti sedetik pun. Kemudian, beberapa kilat menyambar melewati Xiao Chen. Dalam sekejap kilatan itu, seluruh air hujan menguap, hanya menyisakan kabut tebal. Sisa-sisa listrik berderak di sekitar Xiao Chen, mengeluarkan suara pili-pila tanpa henti. Xiao Chen tercengang. Kekuatan petir ini luar biasa dahsyat. Jika petir itu menyambar tubuhnya, dia tidak akan mampu menahannya. Xiao Chen mengumpulkan pikirannya dan fokus untuk menyalurkan auranya ke dalam keadaan tersebut. Awan di atasnya bergejolak, saat auranya disalurkan ke dalam keadaan itu,
kekuatannya mulai meningkat secara bertahap. Begitu aura Xiao Chen sepenuhnya menyatu, awan petir di langit membentuk pusaran air yang sangat besar. Sebuah kilat yang sangat tebal menyambar di udara. Dalam sekejap, langit gelap diterangi seterang siang hari. Hal itu membuat kilat yang diciptakan oleh Dao Surgawi tampak lebih rendah lagi. Berhasil, seru Xiao Chen dengan ekspresi gembira. Tepat pada saat itu, guntur dan kilat di langit tiba-tiba berhenti. Ekspresi Xiao Chen berubah dan dia dengan cepat melompat dari puncak. Ledakan. Setelah beberapa saat, kilat yang sangat kuat, lebih kuat dari yang pernah dilihat Xiao Chen sebelumnya, menyambar langit dari cakrawala. Puncak tempat Xiao Chen berdiri langsung hancur berkeping-keping. Puncak raksasa setinggi 2000 meter itu hancur berkeping-keping. Gelombang kejut ungu yang mengerikan menerjang dan menghantam Xiao Chen dalam sekejap. Puci. Xiao Chen langsung memuntahkan seteguk darah. Ketika dia menoleh dan melihat puncak yang sebelumnya sempurna, bagian atasnya tampak hancur berkeping-keping oleh tinju seorang dewa. Sungguh mengerikan, dampak setelahnya saja sudah agak tak tertahankan. Aku penasaran bagaimana para kaisar kuno itu menantang Dao Surgawi, kata Xiao Chen dengan rasa takut yang masih lingering di hatinya, setelah ia menyeka darah dari bibirnya. Meskipun Xiao Chen menderita beberapa luka dalam, dia akhirnya berhasil menyatukan auranya ke dalam keadaan petir. Di masa depan, setiap kali dia membuka lebih banyak titik akupuntur, kekuatan suci dalam auranya akan menjadi semakin kuat. Pada saat itu, penggabungan akan terus berlanjut. Masih ada potensi besar bagi kekuatan negara. Xiao Chen tampak agak bersemangat saat ia mengeksekusi mantra gravitasi dan perlahan turun ke tanah. Hujan mulai turun dengan cepat dan berlalu dalam sekejap. Setelah kilat yang mengerikan itu, hujan perlahan mereda. Tak lama setelah itu, langit menjadi cerah. Pelangi 7 warna muncul di cakrawala, tampak sangat indah. Pelangi adalah salah satu fenomena alam terindah di dunia. Xiao Chen hanya pernah mendengarnya sebelumnya, ketika dia masih berada di dunia asalnya. Dia belum pernah melihatnya sebelumnya, ini adalah pertama kalinya. Dia tak kuasa menatapnya lama sekali. Pikiran TL, serius, pertapa gua macam apa dia sampai belum pernah melihat pelangi sebelumnya. Pikiran editor, saya membayangkan melihatnya secara langsung. Dia mungkin sudah melihat berbagai macam gambarnya. Memang indah sekali, namun, ini bukan waktunya untuk mengagumi pemandangan. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Xiao Chen mengalihkan pandangannya dan mengamati sekelilingnya. Dia menemukan sebuah batu halus dan duduk di atasnya. Kemudian, dia mulai mengatasi sisa energi listrik di tubuhnya. Pegunungan Lingyun sangat luas. Selain 7 puncak utama, terdapat banyak sekali puncak terpencil dan lembah sunyi lainnya. Tempat Xiao Chen berada sekarang adalah salah satu tempat tersebut, jadi tidak perlu khawatir akan ditemukan oleh orang lain. Catatan editor, tunggu, setelah menimbulkan badai petir dan menarik kilat surgawi yang menunjuk seperti anak panah ke arahmu dari balik cakrawala, tidak ada kekhawatiran sama sekali. Setelah sekian lama, energi yang dihasilkan oleh guntur surgawi sepenuhnya dibersihkan oleh Xiao Chen. Dia perlahan membuka matanya dan berkata, mari kita uji kekuatan wujud guntur yang baru ini dulu. Dengan sebuah pikiran dari Xiao Chen, awan badai yang bergemuruh segera berkumpul dari segala arah. Awan-awan itu membentuk lapisan awan yang bergemuruh dengan guntur. Dalam sekejap, kilat menyambar dan guntur bergemuruh. Catatan editor, ya, Anda sama sekali tidak bisa melihat semua ini terjadi dari jarak lebih dari 50 mil, tidak mungkin. Keadaan kesempurnaan kecil, aku hanya menggunakannya dengan setengah kekuatan dan itu sudah setara dengan keadaan kekuatan penuh di masa lalu. Sepertinya kekuatan suci benar-benar telah meresap ke dalamnya. Xiao Chen mengamati awan petir di langit dan berkata dengan acuh tak acuh, mari kita coba lagi. Mari kita lihat apakah ada peningkatan kekuatan teknik bela diri yang diresapi dengan keadaan Wukui menghancurkan langit. Tanpa ragu-ragu, Xiao Chen menunjukkan tingkat kesempurnaan kecil tertinggi dan mengeksekusi teknik pedang Wukui. Wukui menghancurkan langit. Pohon Wukui kuno dan suci di atasnya tumbuh dengan cepat. Ketika pohon itu bertunas, berbunga, dan berbuah, guntur yang mengejutkan segera turun dari langit. Tanpa alasan yang jelas, aura Xiao Chen meningkat. Huci, seberkas cahaya cemerlang menyala di bilah pedang, dan semakin memanjang. Dalam sekejap mata, berkas cahaya yang mengerikan itu memanjang hingga 2000 meter.
Puncak gunung di ujung berkas cahaya pedang itu terbelah dua. Sesaat kemudian, puncak piramida itu runtuh dengan suara keras. Xiao Chen menyarungkan pedangnya dan mendorong tubuhnya dari tanah. Tubuhnya melayang di udara dan mendarat di puncak yang baru saja dipangkas. Saat Xiao Chen melihat permukaan yang halus itu, senyum tipis muncul di wajahnya. Meskipun kekuatannya hanya meningkat 20%, kepadatan cahaya pedangnya meningkat 50%. Jika aku bertemu lagi dengan jurus Splitting Cloud Revealing Sky milik Murongcong, aku akan mampu menghancurkan cahaya pedangnya dengan mudah. Xiao Chen sangat gembira ketika penggabungan wujudnya dengan teknik bela dirinya berhasil. Namun, dia tidak terlalu sombong. Dalam beberapa hari mendatang, selain memperkuat dan membiasakan diri dengan keadaan yang dipenuhi kekuatan suci, Xiao Chen akan berlatih teknik pedang Wukui. Untuk benar-benar menguasai teknik bela diri, seseorang pertama-tama harus memahami gerakan dan metode sirkulasi teknik bela diri tersebut. Selanjutnya adalah menggabungkan kondisi dirinya sendiri ke dalam gerakan pedang. Terakhir, seseorang harus memahami kondisi yang terkandung dalam teknik pedang itu sendiri. Hanya dengan menggabungkan ketiga faktor tersebut seseorang dapat benar-benar mempraktikkan teknik bela diri hingga mencapai kesempurnaan, menguasai teknik bela diri melalui studi komprehensif tentang topik-topik terkait. Hanya dengan demikian kekuatan penuh dari suatu teknik bela diri dapat dikeluarkan. Xiao Chen telah menyelesaikan 2 langkah pertama. Sekarang, dia hanya kurang 1 langkah terakhir, yaitu pemahaman. Setelah itu, dia bisa menggabungkan ketiga faktor tersebut, dan teknik pedang Wukui akan mencapai kesempurnaan. Hari-hari berlalu, satu demi satu. Xiao Chen memulai sesi kultivasinya tanpa lelah. Di siang hari, dia akan berlatih teknik pedangnya. Di malam hari, dia akan mengkultivasi mantra ilahi petir ungu, mempersiapkan diri untuk menembus ke lapisan kelima. Kemudian, Xiao Chen akan menggunakan waktu yang tersisa untuk mempelajari seni memahat tubuh naga dan harimau. Seni memahat tubuh naga dan harimau miliknya telah mencapai puncak lapisan keempat. Dia hanya kurang 1 lapisan untuk mencapai alam urat naga tulang harimau, menarik gunung dan sungai, alam di mana tubuhnya akan terlahir kembali. Selain mengalami kesulitan selama kultivasi, ada juga kesepian yang tak tertahankan. Kultivasi adalah satu-satunya yang dia lakukan. Dalam sekejap mata, Xiao Chen telah menghabiskan 2 bulan berkultivasi di gunung terpencilnya. "Ha!" teriak Xiao Chen, dan seluruh tubuhnya mengeluarkan suara yang menusuk. Dari atas sampai bawah, seperti membuat popcorn, meletus tanpa henti. Aura panjang melesat naik, menembus langit, hamparan awan yang luas terhampar. Xiao Chen menghentikan aliran energinya dan berkata, seni memahat tubuh naga dan harimau telah melewati ambang batas lapisan kelima. Aku seharusnya akan segera mencapai kesempurnaan kecil. Pada saat itu, aku seharusnya sudah bisa membuka semua titik akupuntur di tangan kananku. Hasil 2 bulan terakhir agak berbeda dari apa yang awalnya dibayangkan Xiao Chen. Teknik pedangnya tidak meningkat, dia hanya berhasil memperkuatnya lebih lanjut. Sebaliknya, seni memahat tubuh naga dan harimau mengalami peningkatan pesat. Xiao Chen merenungkan hal ini, dan berpendapat bahwa pemahaman tentang keadaan teknik pedang Wukui tidak dapat dilakukan hanya dengan berlatih sendiri. Hal itu membutuhkan pengalaman bertempur yang sangat banyak. Aku harus keluar sebentar. Kebetulan, hari ini adalah hari di mana Balai Kontribusi mengeluarkan misi tingkat tinggi. Aku harus pergi dan melihat-lihat, apakah ada misi yang layak dikerjakan. Setelah Xiao Chen memastikan arah menuju platform pengamatan langit, dia mendorong dirinya dari tanah dan melesat di udara seperti anak panah. Dalam sekejap mata, dia bergerak sejauh 500 meter, meninggalkan gelombang kejut di belakangnya. Setelah 2 jam, Xiao Chen sampai di dasar platform pengamatan langit yang menjulang tinggi. Seperti di masa lalu, ada banyak kultivator dengan hewan roh terbang yang mencoba menarik pelanggan yang mendaki gunung. Xiao Chen tersenyum lembut. Kali ini, dia tidak perlu lagi menyembunyikan kultivasinya. Dia segera menggunakan mantra gravitasi dan terbang ke atas. Dia telah mengungkapkan banyak kartu andalannya selama pertarungannya dengan Murongcong. Tidak perlu lagi menyembunyikannya. Mantra gravitasi adalah mantra abadi tingkat pemula dalam kompendium kultivasi. Namun, potensinya sangat mengejutkan. Sekarang Xiao Chen telah menjadi saint bela diri, dia sangat mahir menggunakannya. Kecepatannya tinggi dan jumlah esens yang digunakan sedikit.
Keunggulan tersebut menjamin bahwa alat ini akan berguna selamanya. Selain membutuhkan lebih banyak waktu untuk diaktifkan, setelah terbiasa menggunakannya, hal itu tidak akan menjadi masalah besar. Setelah 5 menit, Xiao Chen tiba di platform pengamatan langit yang ramai. Dia berjalan menuju aula sumbangan dengan penuh percaya diri. Ye Chen, benar-benar Ye Chen. Apa yang dia lakukan di platform pengamatan surga? Hari ini adalah hari di mana misi tingkat tinggi diberikan. Dia seharusnya masuk ke aula kontribusi. Kemungkinan besar tidak akan ada keberatan jika dia mengambil misi tingkat tinggi kali ini. Itu sudah pasti. Setelah mengalahkan Murongcong, dia sekarang menjadi orang terkuat di antara generasi muda. Kudengar beberapa tetua sangat menghargainya. Di sepanjang jalan, banyak orang mengenali Xiao Chen. Tatapan mereka tidak lagi ragu atau curiga. Sekarang tatapan mereka penuh hormat dan kekaguman. Xiao Chen mengabaikan komentar-komentar itu. Dia selalu tenang dan terkendali. Ketika kekuatannya rendah, dia tidak terpengaruh oleh ejekan orang lain. Sekarang dia sudah kuat, dia tidak akan merasa sombong karena pujian mereka. Xiao Chen mempertahankan keadaan pikirannya seperti biasa. Namun, keadaan pikirannya di masa lalu sama seperti sekarang. Abaikan saja gosip orang lain, aku hanya perlu berdamai dengan diriku sendiri. Xiao Chen berhenti sejenak di depan aula sumbangan. Kemudian, dia melangkah masuk dengan langkah besar. Siu, ketika Xiao Chen melangkah masuk ke aula sumbangan, semua orang di aula besar itu mengerumuninya. Seperti sebelumnya, lorong itu sangat sunyi. Semua orang menunggu para murid inti untuk membagikan misi tingkat tinggi sebelum membuat pilihan mereka. Namun, ketika Xiao Chen masuk, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Ini sangat kontras dengan kedatangan pertamanya, ketika ia diancam dengan pedang. Inilah efek jera yang ditimbulkan oleh kekuatan. Saat ia melangkah ke lantai 2, aula besar itu mulai kembali ribut. Seseorang tertawa dan berkata, kelompok murid inti itu mungkin tidak menyangka Ye Chen akan datang kali ini. Mereka masih mendiskusikan bagaimana cara membagi misi tingkat tinggi. Aku penasaran ekspresi seperti apa yang akan mereka tunjukkan saat mengetahui bahwa mereka dibawa pergi oleh Ye Chen setelah selesai berdiskusi. Kelompok orang itu selalu memonopoli misi tingkat tinggi kita. Melihat mereka menderita kerugian seperti ini juga terasa menyenangkan. Ini bisa dianggap sebagai Ye Chen yang membela kita. Aku penasaran apakah mereka akan berani menghadapi Ye Chen nanti. Dia sudah pernah diganggu oleh seseorang waktu itu. Orang-orang di aula besar itu semuanya bukan murid inti sekte. Mereka tidak pernah mampu mendapatkan misi tingkat tinggi. Di masa lalu, ketika Xiao Chen lemah, mereka tetap diam dan menunggu untuk melihat Xiao Chen mempermalukan dirinya sendiri. Ketika Xiao Chen menjadi kuat, sikap mereka langsung berubah. Sebaliknya, mereka memuji Xiao Chen atas apa yang telah dilakukannya. Dapat dikatakan bahwa mentalitas manusia sangat aneh. Di lantai 2, Xiao Chen langsung menuju ke meja penerimaan misi. Dia langsung menyerahkan kartu identitasnya. Nama, Ye Chen, terukir jelas di kartu emas tersebut. Secara kebetulan, kultivator yang menjaga konter juga orang yang sama dengan yang ditemui Xiao Chen pertama kali. Orang ini mengingat trik yang dia mainkan pertama kali dan merasa sangat malu. Dia mengeluarkan daftar misi dan tersenyum, pahlawan Ye, bukan saya yang mengambil keputusan sebelumnya. Saya harap Anda akan memaafkan saya. Xiao Chen tersenyum sendiri, dia tahu apa yang dibicarakan pria itu. Itu merujuk pada dirinya yang mengambil misi-misi berbahaya yang tidak diinginkan siapapun dan menyembunyikan daftar misi-misi tingkat tinggi yang layak. Namun, ini hanyalah masalah sepele di masa lalu, Xiao Chen tidak mau repot-repot memikirkannya. Lagi pula, Xiao Chen telah memperoleh banyak manfaat dari hal itu. Xiao Chen menerima daftar itu dan berkata, pastikan untuk tidak mengulanginya lagi. Orang itu menghela napas lega. Mungkin sebagian besar murid tidak tahu dan hanya bisa menduga bahwa Ye Chen sangat dihormati oleh kalangan atas. Namun, dia memiliki beberapa informasi rahasia. Dia yakin bahwa tetua ke-9 dari majelis tetua memandang Xiao Chen dengan baik, dia bahkan ingin menjadikan Xiao Chen sebagai murid pribadinya. Siapakah sebenarnya tetua ke-9 itu? Dia adalah anggota majelis tetua, seseorang yang memiliki banyak wewenang. Satu kata darinya bisa membuat seorang murid diusir dari paviliun pedang surgawi. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain menghormati Xiao Chen.
Xiao Chen mengambil daftar itu dan memeriksanya dengan cermat. Dia menemukan bahwa tidak ada misi dengan tingkat kesulitan berbahaya di dalamnya. Sepertinya ini adalah misi tingkat tinggi yang sebenarnya. Setelah mengamatinya dengan saksama untuk waktu yang lama, Xiao Chen menemukan bahwa ada berbagai tingkatan untuk misi tingkat tinggi, hitam, kuning, hijau, dan putih. Tingkat hitam adalah yang tertinggi, diikuti oleh kuning, dan seterusnya. Hadiah dari misi peringkat hitam adalah sekitar 1000 poin kontribusi. Ini adalah jumlah yang sangat besar. Bahkan Xiao Chen pun merasa tergoda olehnya. Tanpa mengubah hal lain, dia bisa menukarkan 1000 poin kontribusi dengan 50 batu roh tingkat menengah. Tidak heran jika para murid inti itu mati-matian memonopoli misi-misi tingkat tinggi tersebut dan tidak mau membagikannya kepada orang lain. Ada banyak keuntungan yang bisa didapatkan di sini. Jika satu misi tingkat tinggi diselesaikan setiap bulan, 50 batu roh tingkat menengah yang sangat dibutuhkan untuk kultivasi akan diperoleh. Selain itu, akan ada cukup uang tersisa untuk membeli barang-barang lain. Namun, misi peringkat hitam terlalu sulit. Xiao Chen melihat sekilas. Yang paling sederhana adalah membunuh binatang roh tingkat menengah peringkat 6. Dengan tim beranggotakan 3 orang, para Saint bela diri biasa tidak akan mampu menerima misi ini. Namun, bagi Xiao Chen, ini bukanlah tugas yang sulit. Pertama, Xiao Chen mengambil semua misi peringkat hitam yang tidak memiliki batasan waktu. Kemudian, Xiao Chen memilih 5 misi peringkat hitam yang memiliki batasan waktu 3 bulan. Secara total, Xiao Chen mengambil sekitar 20 misi peringkat hitam, sekitar 2/3 dari semua misi yang ada. Jika Xiao Chen dapat menyelesaikannya, hadiahnya akan sangat besar, total 30.000 poin kontribusi. Setelah Xiao Chen selesai memilih misi, dia mengembalikan daftar itu kepada orang yang bertanggung jawab. Orang itu melihat misi yang telah dipilih Xiao Chen dan ekspresinya pun berubah. Xiao Chen sebenarnya telah mengambil 20 misi tingkat tinggi sekaligus. Dengan kecepatan seperti ini, bagaimana dia akan memberikan pertanggungjawaban kepada murid inti yang tersisa? Ada apa? Apakah ada batasan jumlah misi yang bisa diterima? Tanya Xiao Chen. Penanggung jawab itu tersadar dan tersenyum, tidak ada. Namun, jika misi peringkat hitam gagal, akan ada konsekuensi berat. Tidak hanya hadiahnya yang akan ditahan, mereka bahkan akan mengurangi poin kontribusi Anda. Adapun misi peringkat hitam dengan batas waktu, hukuman untuk kegagalannya bahkan lebih tinggi. Aku hanya mengingatkanmu karena kebaikan hati. Pahlawan Ye, bisakah kau benar-benar menyelesaikan begitu banyak misi? Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh, terima kasih sudah mengingatkan saya. Saya jamin saya bisa menyelesaikan semuanya. Xiao Chen tidak sembarangan memilih misi peringkat hitam. Dia telah melakukan banyak perhitungan dan perbandingan dengan kekuatannya sendiri terlebih dahulu. Dia hanya mengambil misi tersebut jika dia memiliki setidaknya 80% peluang untuk berhasil.